Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak manusia ada fungsi rangka. Yang pertama, rangka pada manusia itu fungsinya menegakkan badan. Misalnya ruas tulang belakang. Tanpa adanya tulang di tubuh kita, kita tidak akan bisa berdiri seperti ini. Yang kedua, memberi bentuk badan. Tulang-tulang tengkorak memberi bentuk wajah. Yang ketiga, melindungi bagian-bagian tubuh yang penting. Misalnya, tengkorak melindungi otak dan mata. Tulang rusuk melindungi jantung. Nah, selanjutnya, sebagai tempat melekatnya otot. Pada tulang manusia, di setiap tulang, misalnya pada kaki dan juga pada tangan, di seluruh tubuh kita itu terdapat otot, di mana otot itu merupakan alat gerak aktif yang dia bisa menggerakkan tulang. Yang pertama, rangka sebagai alat gerak pasif. Ini bagian-bagiannya. Di bagian kepala ada beberapa macam namanya. Yang pertama, tulang ubun-ubun. Di mana letak tulang ubun-ubun? Ya, di sebelah sini. Setelah itu tulang dahi. Tulang dahi ada di di depan sini. Ada tulang pelipis. Ada tulang air mata. Tulang air mata itu berada di sini, di dalam mata ini. Setelah itu ada tulang apa ini? Tulang hidung. Ada juga tulang pipi. Setelah itu ada hulu badan. Hulu badan berada di tengah, berdampingan dengan tulang dada. Tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini yang nanti yang melindungi bagian organ dalam kita. Misalnya ada jantung, ada paru-paru, ada juga hati. Itu dilindungi oleh tulang rusuk. Setelah itu ada tulang usus, ada tulang duduk, ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan pada manusia itu di sini. Nah, selanjutnya ada bagian tangan. Nah, di bagian tulang belikat ada juga gelang bahu, di mana kita bisa menggerakkan tangan kita. Ada tulang lengan atas. Nih, bagian ini merupakan tulang lengan atas. Setelah itu ada tulang hasta. Ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Perbedaannya tulang hasta dan tulang pengumpil, kalau pada tulang hasta dia sejajar dengan kelingking. Selanjutnya bagian bawah ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada juga tulang kering dan juga tulang betis. Perbedaannya untuk membedakan tulang kering sama tulang betis bagaimana? Tulang kering itu sejajar dengan jempol kaki. Selanjutnya ada tulang atlas. Tulang atlas itu tulang yang letaknya di bagian sini, di bagian atas, sebelum tulang leher. Tulang atlas, terus ada tulang leher. Nah, tulang leher itu di sini. Setelah itu ada tulang punggung. Tulang punggung kita. Terus ada juga apa ini? Tulang ekor. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi, di sini ada tulang belikat. Pada belikat manusia itu letaknya di punggung sini. Terus ada juga tulang selangka. Tulang selangka itu yang di sini. Kita juga akan membahas tentang persendian atau biasa disebut dengan artikulasi. Yang pertama ada sendi mati atau apa itu? Sinar trosit, di mana kalau
kalau sendi mati ini merupakan apa? Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, kalau sendi mati itu antar tulang penyusun tengkorak. Yang kedua merupakan sendi kaku atau nama latinnya amyofiartrosis. Ini merupakan hubungan antar tulang yang hanya dapat digerakkan secara terbatas. Contohnya apa? Ya, tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. Nah, untuk sendi gerak ini dibedakan menjadi beberapa macam. Ada sendi engsel, ada sendi putar, ada sendi peluru, pelana, dan juga sendi geser. Yang pertama, sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Gerakannya satu arah. Contohnya itu persendian tulang paha dan tulang betis. Ada contoh lagi, tulang lengan dan tulang hasta. Ini contoh dari sendi engsel. Yang kedua, sendi putar. Kalau sendi putar ini bisa digerakkan secara berputar. Contohnya apa? Ya, tulang leher dan tulang atlas. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru ini apa? Sendi peluru merupakan sendi yang bisa digerakkan ke segala arah. Contohnya di sini gelang bahu dan tulang lengan atas, gelang pinggul dan juga tulang paha. Selanjutnya sendi pelana. Apa itu sendi pelana? Ya, sendi pelana merupakan sendi yang bisa digerakkan hanya dengan kedua arah, yaitu persendian ibu jari tangan dan juga persendian antar tulang, pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Yang selanjutnya sendi geser. Sendi geser itu apa? Sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan. Ya, sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Yang selanjutnya, gerak karena adanya persendian. Untuk gerak karena adanya persendian ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada ekstensi dan juga fleksi. Yang kedua abduksi dan juga adduksi. Yang ketiga depresi sama elevasi. Yang terakhir supinasi sama pronasi. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tulang atau rangka, sekarang kita membahas tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka. Otot dapat menggerakkan rangka karena sel-sel otot itu dapat berkontraksi dan juga berrelaksasi. Selanjutnya, otot manusia itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos. Otot polos mempunyai ciri-ciri bentuknya gelondong, warnanya polos, intinya hanya satu. Letaknya dia berada di dinding usus, ada di dinding rahim. Selain di 2 tempat ini juga dia berada di mana tempatnya? Di kelamin. Untuk yang otot lurik sama, dia mempunyai inti sel yang dia juga mempunyai ciri berbentuknya silindris dan dia juga memanjang. Nah, warnanya dia lurik. Setelah itu intinya dia ada banyak, berbeda dengan otot polos. Letaknya dia melekat pada tulang. Jadi otot lurik ini yang biasanya menggerakkan tubuh kita. Kita bisa berjalan, kita bisa melakukan segala aktivitas karena adanya otot
lurik di bagian tulang kita. Selanjutnya otot jantung. Sama, otot jantung juga mempunyai inti sel. Dia berbentuknya silindris dan bercabang. Warnanya lurik. Yang ketiga, dia membentuk seperti anyaman. Dia hanya terdapat di jantung saja. Ini kalau otot jantung. Yang terakhir yaitu fungsi otot. Di mana fungsi otot ada 4. Yang pertama, sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, menstabilkan sendi. Yang ketiga, menghasilkan panas. Yang keempat, ya, sebagai penyusun organ-organ tubuh. Yang ditanyakan, kalau tidak, kita akhiri materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.